Rendang Padang yang aku buat sesuai selera keluargaku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim. Kali ini aku akan membagikan sebuah resep rendang khas buatan emakku di kampung. Cuman karena kami itu sukanya tesnya ke lidah Jawa, jadi ini udah aku ubah sedikit dengan penambahan gula. Sebenarnya resep aslinya nggak pakai gula ya teman-teman. Langsung aja kita buat sama-sama. Untuk resep lengkap, kalian bisa cek di deskripsi. Pertama, aku sangrai dulu bumbu kering, yaitu kita siapkan ketumbar, cengkeh, jinten, pala, kemiri, dan adas manis. Kemudian kita sangrai dulu dengan api kecil sampai baunya wangi banget. Kemudian nanti baru kita blender kering ya teman-teman. Sampai warnanya itu agak kecoklat-coklatan. Nanti kecium banget wangi khas dari rempah-rempah yang ini yang udah disangrai. Setelah wangi bumbunya tadi kita dinginkan dulu, barulah kita chopper dengan kering ya, seperti ini sampai halus. Kemudian aku sisihkan dan aku bakar kunyitnya sampai wangi. Jadi untuk menghindari bau langu ya. Sampai agak kecoklat-coklatan nanti baru kita angkat, dibolak-balik ya waktu bakar kunyitnya. Kemudian kunyit nanti aku blender bersama bumbu-bumbu lain yakni bawang merah, bawang putih, laos muda, jahe. Kemudian langsung kita masak di wajan. Ini aku memblendernya pakai air sedikit ya, karena blender aku nggak pakai air. Setelah di blender halus, baru kita masak di wajan sampai mendidih dan agak mengental serta airnya berkurang ya. Lalu tambahkan juga bumbu sangrai yang sudah kita blender halus. Ini wangi banget teman-teman, kalian nggak perlu beli yang saset atau yang apa, ini bisa kalian buat stok ya teman-teman. Blender agak banyak, sangrai agak banyak. Ini yang membuat rendang kita itu khasnya berbeda banget. Jadi aku nggak pakai kelapa sangrai atau ambu ya, ini khas di daerahku di Sumatera sana. Ini resep andalan dari emakku. Ini bisa juga kalian buat isian martabak telur dan martabak Mesir. Kalau martabak Mesir itu cuma dipanggang ya. Ini isiannya recommended banget dengan rendang seperti ini. Cuman nggak boleh dikasih cabai dulu. Nanti kita pakai saus sambal aja dan acar yang ada lombok bijian ya teman-teman. Karena kan nggak semua orang suka makan pedas. Tapi kalau saya, untuk keluarga saya, langsung aja pedas seperti ini. Bahkan ini juga untuk isian pizza. Saya waktu jualan dulu teman-teman rendang. Ini juga resep rendang ini juga yang saya pakai. Kan kata teman-teman saya, pelanggan saya, ini enak banget rendangnya. Kalian bisa mengobatin rasa kangen kampung halaman jika di perantauan. Kembali lagi ke pembuatan bumbu tadi. Nah, ini sudah mulai mengering, teman-teman. Saatnya nanti kita masukkan daging rendangnya yang sudah kita potong-potong ya. Aku pilih daging bagian paha ya, teman-teman. Jadi ketika dimasak itu nggak mudah hancur. Ini prosesnya lama banget, sekitar 5 sampai 6 jam ya, teman-teman. Jadi sampai mengering santannya itu. Ini aku masukkan dagingnya. Kalau namanya di kampungku di mati air namanya ini, supaya bumbunya meresap di situ ya, teman-teman. Nah, kita aduk-aduk terus sampai dagingnya itu campur rata sama bumbu dan sudah mulai nggak ada merah-merah lagi dagingnya ya. Barulah kita tambahkan santan kental murni. Saya pakai santan ini dari 2 butir kelapa ya. Nggak dikerik ya bagian kulit luarnya, supaya rendang kita itu warnanya jadi kehitam-hitaman, jadi cantik teman-teman. Bagi tips ya, ada beberapa di Sumatera itu memakai kluwek ya. Kluwek yang sudah disangrai kemudian dicampurkan ke rendang untuk warna lebih hitam. Kemudian ada juga yang menambahkan ambu, yaitu kelapa sangrai kemudian dihaluskan bersama ketumbar yang disangrai. Nah, jadi sesuaikan dengan selera masing-masing karena tiap kampung itu berbeda teman-teman. Cara memasaknya, cara tambahannya, dan
teknik dasarnya seperti ini ya. Jadi kita memang nggak ditumis bumbu rendang itu. Jadi biar ini nanti awet sampai santan ini menjadi minyak. Nah makanya sampai 3 hari itu di suhu ruang nggak rusak, nggak apa-apa walaupun tanpa pengawet ini. Tapi kalau untuk lebih awet lagi bisa di freezer, masukkan freezer. Nanti ketika mau makan tinggal dinormalkan suhunya. Kalau saya seperti itu, saya kemasan kecil-kecil. Jadi ketika kepengen makan rendang tinggal keluarkan stok freezer, teman-teman. Karena saya itu doyan banget pedes. Jadi kalau di rumah makan Padang di sini jarang ada yang pedes banget. Jadi kita bikin sendiri supaya sesuai selera kita masing-masing. Bisa lihat di awal tadi ya kan, cabai saya itu sekitar 300 gram. Jadi cabai kecil dan cabai keriting saya campur. Lagi ditambah merica. Cuman saya menambahkan sedikit gula untuk penetralnya. Jadi dia pedas-pedas sedikit, ada manis dan gurih dari dagingnya. Ketika masih cair encer seperti ini bisa kita tutup aja teman-teman, bisa ditinggal-tinggal. Yang penting sampai mendidih dulu. Setelah mendidih nggak pecah santannya, bisa kita tinggal mengerjakan pekerjaan lain. Sesekali kita aduk. Apinya sedang cenderung kecil aja. Jadi siapa bilang bikin rendang nggak bisa ditinggal-tinggal? Bisa teman-teman. Yang penting nanti yang nggak boleh ditinggal itu ketika sudah menjadi kalio. Kemudian aku masukkan juga serai geprek, laos yang tua yang geprek, daun salam, daun jeruk, dan ini daun kunyit teman-teman. Kunyit ini wajib jangan nggak ada ya. Ini ciri khas rendang kita Sumatera, ada daun kunyitnya. Nah ini yang bikin beda teman-teman. Menambahkan air asam jawa supaya dagingnya juga cepat lunak dan nggak ada bau amis-amis sama sekali. Aku pakai air asam jawa. Jadi tergantung di daerah masing-masing, bisa kalian pakai asam kandis, asam sunti, asam apapun yang kalian suka di daerah kalian ya teman-teman. Ini kalau belum mengering santannya nggak apa-apa, kita tinggal-tinggal. Yang penting sudah sampai mendidih santan tadi, nggak pecah kuah, nggak pecah santan dulu. Ini sudah sekitar 1 jam proses masak, saya tinggal-tinggal, ini sesekali saya aduk teman-teman. Jadi sebenarnya pembuatan rendang ini enak banget kalau menurut aku, bisa kita tinggal, bisa lebih santai. Nah ini sudah menjadi kalio, ketika udah menjadi kalio ini sudah teman-teman nggak boleh ditinggal lagi. Ini sekitar setelah 2 jam lebih prosesnya ya. Nah ini diaduk dengan api kecil. Saya selalu aduk, nggak bisa ditinggal lagi kalau seperti ini, takutnya nanti gosong ya teman-teman. Nah ini setelah 4 jam prosesnya jadinya seperti ini teman-teman. Minyaknya sudah mulai keluar dan terpisah bumbu-bumbunya. Warnanya juga jadi kehitam-hitaman, cantik bukan warnanya. Setelah teman-teman mengetahui prosesnya begitu panjang, begitu lama, wajar aja. Nasi rendang itu di sini di tempat langgananku dijual 40 sampai 45 ribu satu bungkus. Gimana teman-teman tertarik untuk mencobanya? Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar postingan. Belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Please like and comment. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.